Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar anak-anakku hari ini di rumah? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan pastinya harus selalu ceria. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rina di channel YouTube aktifbelajar.com. Hari ini Bu Rina akan mengajak kalian untuk belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran kelima. Yang akan kita pelajari hari ini adalah menyusun gambar menjadi sebuah cerita. Dan yang kedua, kita juga akan belajar tentang pola bilangan yang ditunjukkan dengan gambar ya. Baiklah anak-anak, mari kita belajar bersama Bu Rina. Ya anak-anak, langsung saja ya untuk pembelajaran kelima. Bu Rina akan membacakan bacaan terlebih dahulu. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku. Membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Ya. Di sini terlihat ada dua orang anak ya sedang membaca buku cerita. Namanya siapa? Namanya adalah Lani dan Siti. Coba perhatikan pada gambar ini, Lani dan Siti saat membaca buku cerita, mereka duduk dengan posisi yang tegak ya, dan mereka duduk di kursi, bukunya diletakkan di meja seperti ini. Jarak antara mata dengan buku juga tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh ya. Posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Ingat ya anak-anak, kalian harus menjaga posisi duduk kalian saat kalian membaca buku, menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Karena kalau kalian tidak dalam posisi yang baik saat membaca, nanti akan mengganggu kesehatan tubuh kalian. Nah, bacalah dengan suara nyaring, lakukan berulang-ulang. Yang pertama, buku, judul, gambar, sampul, lembar, penulis, halaman ya. Nah, yang tadi kita baca itu adalah bagian-bagian dari sebuah buku ya. Jadi misalnya buku cerita itu pasti ada judulnya, di dalam buku itu ada gambarnya, kemudian ada sampulnya, dan ada lembaran-lembaran buku atau halaman buku ya. Kemudian ada penulisnya ya, jadi setiap buku itu ada penulisnya, siapa sih yang nulis bukunya ya. Terus ada halaman buku tadi sudah ya. Anak-anak, buku merupakan sumber ilmu ya. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku akan membuat ilmu kita menjadi bertambah. Nah, membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang. Kalian nggak boleh ya kalau membaca di tempat yang gelap ya, karena itu akan mengganggu kesehatan mata kita ya. Padahal Tuhan sudah berbaik sekali dengan kita, sudah memberikan kita mata untuk melihat ya, dan kita harus menjaganya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Agar mata sehat dan tidak mudah lelah, maka carilah tempat yang terang saat kalian membaca. Oke? Ya. Nah, ini sekarang kita akan belajar menyusun gambar agar menjadi sebuah cerita. Oke. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita.
Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Ya, mau ya. Nanti dengan bantuan Bu Guru kita akan menyusun gambar-gambar tersebut agar menjadi sebuah cerita. Nah, ini gambarnya ya anak-anak. Ya. Yang pertama ini yang ini. Ya, Udin naik sepeda. Mau kemana ya Udin? Oh, ternyata Udin mau menuju taman ya. Udin menuju taman itu mau, ini gambar nomor 2. Maaf, ini tulisannya Bu Guru kurang jelas ya anak-anak. Ya. Ini gambar nomor 2 ini. Ya, Udin duduk di taman ya. Sesampainya di taman, sepedanya ditaruh di pohon. Udin membaca buku. Di saat Udin sedang membaca buku, ada temannya Udin nih. Maaf, ini namanya bukan Udin ya anak-anak. Maksudnya itu Udin yang sedang menyusun cerita. Di saat dia sedang baca buku, ternyata ada temannya nih yang datang bawa sepeda ya. Sepedanya diletakkan di dekat sepeda anak yang pertama tadi yang memakai kacamata. Ini gambar nomor 3. Aduh, ini ballpointnya Bu Guru agak error nih anak-anak ya. Maaf ya. Oke. Ini gambar nomor 3 yang ini anak-anak. Guru nulisnya di sini aja. Ini gambar nomor 3. Kemudian setelah mereka bermain bersama, membaca, kemudian nah ini gambar yang keempat, mereka pulang ya. Mereka pulang, di sini ada bacaannya nih. Sampai besok ya, seperti itu. Mereka pulang dengan menaiki sepeda mereka masing-masing. Jadi sudah jelas ya. Ini gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Dari gambar tersebut dapat kita susun menjadi sebuah cerita. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, menyusun pola berdasarkan gambar ya. Kemarin kita sudah belajar juga ya anak-anak tentang menyusun pola. Penny mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lingkari pola sesuai dengan contoh yang di sebelah kiri. Ini contohnya. Oke, yang pertama di sini ada buku pelajarannya di tengah. Ini buku cerita. Dan ini buku tulis. Kita cari di sini pola yang sama dengan pola yang sebelah kiri, yaitu buku tulis, buku cerita, dan buku tulis, buku pelajaran, dan buku cerita. Nah, ini kita lingkari. Yang ini polanya sama. Ya. Kemudian yang kedua, buku pelajaran, buku cerita, buku tulis. Ya, mana yang sesuai? Kalau ini buku pelajaran, buku tulis, buku cerita ini salah. Kemudian yang ini juga salah, buku cerita dulu, yang betul adalah yang paling bawah. Yang berikutnya, kita hapus dulu, kita geser ke bawah gambarnya. Ini buku cerita, buku tulis, dan buku pelajaran. Yang sesuai adalah yang ini. Kita lingkari. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya buku pelajaran, buku tulis, dan buku cerita. Nah, ini jumlahnya juga harus sama ya anak-anak. Ya, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Ini juga 2, 1, 2. Jadi buku ceritanya 2, buku tulisnya 1, dan buku pelajarannya 2. Seperti itu. Tidak boleh kalau di sini 2, di sini 1, itu nggak boleh. Polanya itu tidak sesuai ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi di pembelajaran kelima yang dapat Bu Rina sampaikan. Semoga apa yang Bu Rina sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian
materi yang dapat Burna sampaikan. Besok kita akan belajar lagi tentunya dengan materi yang berbeda. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.